Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera, selamat pagi bagi kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan tetap menyertai kami. Dan sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan hadir, sertai kami, sehingga firman-Mu yang kami dengarkan di saat ini, itu dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan menjadi kekuatan yang baru bagi kami dalam kami melakukan segala aktivitas kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkata-katalah, sebab kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang menjadi nats renungan kita di pagi hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, di kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Kami akan membacakannya bagi kita sekalian. Filipi 2 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian jauh firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata mengaku merupakan kata kerja yang bersifat majemuk atau eksomologio, yang biasa berarti mengaku dengan ucapan syukur. Walaupun ini akan terlihat agak aneh apabila segala lidah itu mencakup baik mereka yang terhilang maupun yang diselamatkan. Terhilang adalah kita artikan sebagai orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, dan diselamatkan adalah orang-orang yang sudah mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan itu merupakan pengakuan iman yang paling dini dari gereja mula-mula. Karena ketuhanan Kristus adalah inti dari kekristenan itu sendiri. Ketika ada pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, merupakan bagian dalam hati kita untuk mempersilahkan Yesus bertahta di hati kita. Dengan kata yang lain, bahwa ketika kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kita mengizinkan Tuhan itu hadir masuk ke dalam hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita percaya dalam namanya, sebuah mukjizat bisa terjadi ketika seseorang menerima pribadi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Sebuah mukjizat bisa terjadi ketika seseorang bisa menerima Yesus hadir dalam hatinya, dan dia mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu bisa kita lihat di kesaksian Zakheus. Tidak ada orang yang menyangka bahwa seorang Zakheus bisa menjadi saluran berkat yang luar biasa ketika dia menerima pribadi Yesus di dalam hatinya. Suatu hari Zakheus berkata kepada Yesus, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang ku peras dari seseorang,
akan kukembalikan 4 kali lipat. Sebuah mujizat besar terjadi atas diri Zakheus. Jadi yang pertanyaan sekarang, adakah mujizat terjadi ketika kita menerima pribadi Yesus? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya pada saat ini bahwa mujizat itu terjadi ketika kita sungguh-sungguh menerima pribadi nama Yesus. Dan Zakheus ketika dia mau menerima Yesus dalam dirinya, ada terlihat dalam kehidupannya bahwa dia memang tuh benar-benar telah percaya kepada Tuhan. Bukan hanya sebuah pengakuan, tetapi pengakuan itu terlihat dari tingkah laku apa yang dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu juga yang diharapkan Tuhan dalam diri kita. Kita mengaku percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, dan dalam pengakuan kita itu terlihat di dalam kehidupan kita. Tuhan mengharapkan bahwa kita menjadi perpanjangan tangannya, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu menjadi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga dalam perkataan kita, dalam tingkah laku, dalam pekerjaan yang kita lakukan, akan menjadi sebuah kesaksian, sehingga semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas firman Tuhan yang kami dengarkan. Kiranya Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang mengajari, membimbing kami, sehingga firman-Mu ya Tuhan yang kami dengarkan, itu dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Yesus Kristus benar-benar adalah Tuhan, dan itu akan kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Kami menjadi perpanjangan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang berada di sekitar kami. Ya Tuhan, mohon bimbingan dari Tuhan yang menyertai kami. Bapa di sorga, di saat ini juga kami berdoa buat GBKP Runggun Palangkaraya, Pos PI Pangkalan Bun, karena menjadi saluran berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati terayan-Mu, pertua diaken, pendeta, vikaris, detaser yang melayani di sana. Kiranya Tuhan yang menyertai selalu, sehingga anak-anak Tuhan yang melayani di sana juga menjadi saluran berkat. Berkati program-program GBKP Runggun Palangkaraya. Berkati anak-anak Tuhan yang sedang sakit pada saat ini. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang pada saat ini bergumul dalam pekerjaan, bergumul dalam ekonomi. Tuhan yang menunjukkan jalan bagi mereka, Tuhan yang memberikan kekuatan bagi mereka. Bapa, di saat ini juga kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang setia di dalam kami bersama-sama bersekutu di dalam renungan GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, dan ajari kami sehingga kami menjadi saluran berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini kami dan kehidupan kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajari kita, doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.